kategori 1 gelombang 3 Universitas Interbangsا Karawang dengan nomor induk mahasiswa 2310631300141. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada hari ini Senin dengan pelajaran matematika. Dan sebelum kita belajar, untuk berdoa terlebih dahulu ya. Fikri, coba dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca dalam doa di dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Masih semangat. Oke, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Siapa hari ini yang tidak hadirnya? Oke. Ahmad Fikri. Hadir. Ana. Hadir. Bima sakit ya? Dea. Dipa. Elsa. Fauzia. Gina. Eka, Makia, Napa, Putra, Aisyah, Tanti, Osmawati, Yayat lemes amat. Iya. Untuk materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang apa ini? Penyajian data. Penyajian data. Ya, sebelum kita ke penyajian data, sebelum kita belajar akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tolong siapkan alat tulisnya. Mana alat tulisnya? Yuk, siapkan dulu. Ya, alat tulisnya keluarkan dulu. Oke, sudah? Ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan penyajian data dan akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan pengumpulan, pengolahan data secara teliti dan cermat. Yang kedua, membedakan jenis data dan menunjukkan jenis diagram yang sesuai dengan jenis data. Ketiga, menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran yang untuk menyajikan dan menganalisis data. Oke, selain tujuan, saya juga mau menyampaikan penilaian. Penilaian dalam pembelajaran ini yang Ibu akan sampaikan ada 4 penilaian. Yang pertama adalah penilaian penilaian sikap. Itu seperti apa penilaian sikapnya? Seperti biasa, kalian bernalar kritis, kreatif, terus dan mandirinya ya yang akan saya nilai. Yang kedua itu tentang pengetahuan. Ketiga keterampilan berarti apakah kalian bekerja sama dengan baik, bergotong royong dan mempresentasikan. Dan terakhir itu adalah penilaian project. Project itu seperti apa? Hasil itu, hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan, hasil apa yang sudah kalian dapatkan itu. Oke, manfaat pembelajaran. Silahkan dibaca manfaat pembelajaran hari ini. Belajarlah dari masa lalu, bergeraklah di masa kini dan belajar tentang masa depan. Ya, saya ulangi. Belajarlah dari masa lalu, bergeraklah di masa kini dan berproseslah untuk masa depan. Ya, maaf.
Untuk hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran PJBL. Itu kemarin kita belajar dengan PBL. Nah, sekarang dengan gaya yang berbeda, dengan model yang berbeda, yaitu model PJBL. PJBL itu apa sih? Project Based Learning, di mana ada beberapa sintak yang harus dilaksanakan. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Yang kedua, mendesain proyek. Yang ketiga, menyusun penjadwalan. Keempat, memonitoring kemajuan proyek. Kelima, penilaian hasil. Dan terakhir adalah evaluasi. Gitu. Iya. Yang pertama, sekarang kita sudah masuk ke langkah yang pertama. Pertanyaan dasar. Di sini ada pertanyaan bermakna. Perhatikan baik-baik dan siapkan penggaris kalian kalau yang punya penggaris. Dan kalau yang tidak punya penggaris, boleh kalian mengganti dengan ballpoint saja. Di sini ada pertanyaan. Seberapa cepat peserta didik dapat beraksi menangkap penggaris yang jatuh dari meja? Untuk menentukan reaksi peserta didik melakukan percobaan yang disebut tangkap penggaris, untuk menyelidiki posisi tangkapannya pendek atau panjang. Oke. Kita coba dari sekarang. Jadi kalian itu menjatuhkan penggaris dan secepatnya kalian menangkap gitu. Jadi kalau misalkan agak ke bawah berarti dia panjang. Kalau masih di atas berarti dia pendek. Nanti saya akan tanya siapa yang paling panjang dan siapa yang paling pendek. Yuk kita coba dari sekarang. Bareng-bareng ya. Penggarisnya atau si ballpointnya. Contoh, ini penggaris saya. Perlihatkan, ini penggaris saya. Kita jatuhkan dari meja. Seberapa cepat kita menangkap? Nah, gitu. Berarti kan dari sini. Nah, pasti nanti ada yang sebelah sini, gitu. Kita coba lagi. Kita coba untuk semuanya. Mana penggaris atau ballpointnya? Siapkan semuanya. Oke, kita mulai. Bareng-bareng untuk tangkap penggarisnya. Simpan di atas meja semuanya sudah? Satu, dua, tiga, go! Oke. Siapa yang paling pendek? Kenapa? Yang lainnya ke bawah? Pendek. Ya, siapa yang paling pendek? Yang tercepat artinya. Kecepatan tercepat menangkap siapa? Kelompok ini siapa? Yaya, di sana Elsa, di sini Hanif, Kiki. Oke, nah di sini kan sudah ada pertanyaan. Siapa yang dapat menangkap dengan jarak terpendek? Artinya dia kecepatan, gitu. Jadi setiap kelompok sudah bisa ya, sudah bisa menyimpulkan siapa yang terpendek. Paham? Paham. Jadi dari situ bisa dibuatkan dengan data yang terpendek siapa saja, yang terpanjang dengan jarak berapa. Paham? Oke, perhatikan. Iya, pembelajaran berikutnya. Simak dan perhatikan baik-baik. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 7 bab 6, yaitu tentang data dan diagram. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian statistika. Materi kali ini adalah bagian dari statistika. Apa sih statistika itu? Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Nah, yang akan kita pelajari dari bagian statistika ini adalah data dan diagram. Kita simak bersama ya. Kita mulai dengan data. Data secara umum dibagi menjadi dua macam. Ada data kategorik dan data numerik. Data kategorik adalah
data yang berbentuk kualitatif biasanya bukan berbentuk bilangan. Contohnya, nama provinsi seperti Sumatera Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Barat. Kemudian nama negara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bisa kita lihat di sini nggak ada angka-angka. Selanjutnya data numerik adalah data yang selalu berbentuk angka. Contoh data numerik, tinggi badan, panjang nama, jumlah gol dalam permainan sepak bola, dan lain-lain. Di sini semuanya pasti berupa angka. Contohnya, tinggi badan 165 cm atau 170 cm. Kemudian panjang nama, misalkan namanya adalah Joko, J-O-K-O, itu ada 4 huruf. Kemudian tinggi badan tadi 165, 170, itu udah jelas angka-angka. Paham ya? Dalam menyajikan data, biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah untuk dipahami, seperti di bawah ini. Selanjutnya, kita masuk ke diagram. Setelah memahami data dan tabel, mari kita pelajari macam-macam diagram yang biasa digunakan. Nah, ada beberapa jenis diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita akan pelajari lebih jauh ya. Kita mulai dengan diagram batang. Sesuai dengan namanya, diagram batang berarti berupa batang-batang. Nah, kita akan mencoba mengubah dari bentuk tabel ke bentuk diagram batang. Misalkan di sini ada tabel nilai UAS pelajaran matematika kelas 7. Kalau kita lihat seperti itu akan memusingkan ya. Alangkah lebih baiknya kita ubah menjadi bentuk tabel seperti bentuk diagram batang seperti yang di bawah. Itu akan lebih mudah untuk dilihat dan dipelajari oleh orang lain. Selanjutnya, diagram garis. Sama seperti tadi, kalau tadi membatang, kalau sekarang diagram garis, ya pasti berupa garis. Nah, kita juga coba ubah ya dari bentuk tabel ke diagram garis. Kita bisa lihat di sini, kurs tabel ini mungkin udah lebih gampang dilihat daripada yang tadi tabel pada diagram batang. Tapi di sini akan lebih mudah lagi kalau kita ubah ke dalam bentuk diagram garis seperti yang di kanan. Selanjutnya yang terakhir, diagram lingkaran. Sesuai dengan namanya, diagram lingkaran berarti berupa lingkaran. Nah, kita coba ubah juga nih dari bentuk tabel ke diagram lingkaran. Nah, di sebelah kiri itu masih dalam bentuk tabel. Dalam bentuk kanan, itu akan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pada diagram lingkaran ini sedikit tricky. Karena biasanya dalam bentuk diagram lingkaran itu bentuknya itu persen atau bentuk derajat. Kalau dalam bentuk persen, ingat semuanya itu harus 100%. Ada rumusnya, yaitu F per total dikali 100%. Di mana F itu adalah frekuensi atau berapa banyak. Nah, jadi F frekuensinya berapa dibagi jumlah seluruh datanya berapa dikali 100%. Kalau bentuknya dalam bentuk derajat, semuanya itu harus 360 derajat. Jadi rumusnya F per total dikali 360 derajat. Ini kalian tinggal ngitung aja ya. Selanjutnya, yang terakhir memilih diagram yang tepat. Kita telah mempelajari beberapa jenis diagram. Sekarang diagram mana nih yang tepat untuk kita gunakan? Tentu aja ketika penggunaan jenis diagram itu bergantung pada data yang ingin disajikan ya. Perhatikan tabel di bawah ini sebagai pembanding. Jadi, ketika kalian ingin menggunakan diagram yang mana, kalian tahu, kalian bisa lihat perbandingannya di sini. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semuanya berarti kita masuk ke fase kedua, yaitu fase kedua tadi apa? Membuat desain proyek. Oke, sebelum kalian membuat desainnya, berarti saya akan membagikan LKPD. Di sini ada petunjuknya harus seperti apa dan bagaimana. Kalian bisa menentukan dan memilih sendiri. Kalian mau buat diagram batang, mau bikin
diagram lingkaran, mau bikin diagram garis, silahkan kalian menentukan. Dan datanya juga boleh kalian tentukan sendiri. Paham? Oke, silahkan. Iya, silahkan. Ini juga silahkan dan silahkan. 4 kelompok. Sekarang saya tanya, siapa yang mau membuat diagram lingkaran? Oke, kelompoknya Elsa. Oke, kelompoknya Elsa diagram lingkaran. Silahkan ini ambil bahan dan alat dan bahannya yang sudah disediakan. Karena kita busurnya ini Ibu ada, busur juga ada, takutnya nanti kalian bisa menggunakan lingkaran untuk digunakan ini. Dan seperti apa nanti, mangga ini ya, silahkan itu. Oke, yang menggunakan diagram garis mau warna apa? Orange. Oke, diagram garis. Ya, ini diagram garis, untuk diagram garis. Siapkan penggarisnya itu. Terus untuk diagram batang, iya, ini guntingnya dan double tipnya juga. Iya. Silahkan. Dan terakhir untuk kelompok ini hanya tabel frekuensi ya. Ya. Sekarang sudah masuk ke fase 3, menyusun penjadwalan. Silahkan kalian analisis dulu datanya seperti apa. Setelah menganalisis, buatkan tabelnya. Setelah dibuatkan tabelnya, gunakan alat dan bahan itu harus seperti apa dan bagaimana. Silahkan bisa dikerjakan dari sekarang. Saya kasih waktu 20 menit. 20 sampai 25 menit untuk dikerjakan. Jangan lupa namanya ya. Oke. Fase keempat itu akan saya lakukan, yaitu memonitoring kemajuan kalian. Cara pembuatannya.
saat ingin mempresentasikan diagram garis. Mencari mas sepatu 36, 37, 38, 42, 39, 40, 41, 42, 37, 37, 38, 39, 36, 40, 40, 40, 42, 41, 42, dan 40. Tabel. Mas sepatu 36, banyak siswi ada 2. Nos sepatu 37, banyak siswi ada 3. Nos sepatu 38, banyak siswi ada 2. Nos sepatu 39, banyak siswi ada 2. Nos sepatu 40, banyak siswi ada 5. Nos sepatu 41, banyak siswi ada 2. Dan nos sepatu 42, banyak siswi ada 4. Inilah gambar diagram garis. Oke, terima kasih untuk kelompok kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Lasa Maksuna. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mencari tinggi badan. Tinggi badan 20 siswa dalam satu kelas. 125 ada 2 orang, 126 ada 1 orang, 127 ada 3 orang, 128 ada 5 orang, 129 ada 4 orang, 130 3 orang, 131 ada 2 orang. Dan ini untuk perhitungannya. 2/20 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. 1/20 dikali 360 derajat 18 derajat. 3/20 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. 5/20 derajat 5/20 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. 4/20 dikali 360 derajat hasilnya 72 derajat. Ini disajikan dalam diagram kita. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, saya jelaskan sedikit. Di sini untuk diagram kita mencari sudut. Iya kan? Ya. Kita mencari sudut, maka dikalikan dengan 360 derajat. Terus kalau misalkan dalam persentasi, maka kita kalikan 100%. Itu paham? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Aulia, kami dari perwakilan kelompok 1. Kut adalah kelompok kami dalam bentuk diagram batang. Yang pertama 35 itu banyak siswanya ada 3 orang. Terus 40 ada 3 orang. 45 ada 6 orang. 50 ada 4 orang. Terus 55 ada 3 orang. Terakhir 70 ada 1 orang. Oke, terima kasih untuk penyelesaian dan semua sintak-sintak pembelajaran hari ini sudah tersampaikan. Mulai dari pertanyaan dasar dan sampai ke penilaian proyek kalian gitu. Terima kasih untuk semuanya. Untuk lebih menguatkan materi hari ini, saya akan memberikan latihan secara individu dan tolong dikerjakan, setelah itu dikumpulkan. Paham? Oke. Oke, sudah selesai semuanya? Iya, boleh dikumpulkan.
alhamdulillah pembelajaran hari ini telah berakhir. Dan bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar dalam penyajian data? Oke, semangat. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa melihat lagi referensi yang lain seperti di internet, di perpustakaan, buku matematika kalian dibuka lagi untuk materi berikutnya tentang menggunakan penyajian data dalam perhitungan. Itu kita belajar seperti min, median, dan modus. Ini baru menyajikan secara bentuk diagram. Nanti kedepannya tinggal perhitungan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri cukup sekian. Jangan lupa bereskan dulu tempat duduknya, rapihkan. Ya, masukkan dulu. Oke, silahkan bukunya masukkan dulu ke dalam tasnya, rapihkan dulu. Jangan lupa sampahnya dibuang ya, itu. Ya. Tidak apa-apa, untuk hasil kerjanya simpan aja di situ. Sudah? Iya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Dan sebelum pulang, kita akhiri dengan baca doa. Silahkan Fikri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.